Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Panji Bahari dalam program Jurnal Banpos. Saat ini saya bersama dengan Nur Muhammad Baharudin, peneliti dari Divisi Kebijakan Publik Patiro Banten. Apa kabarnya, Kang Bahar? Alhamdulillah, Bang Panji. Kabar saya baik. Jadi gimana kabar Bang Panji? Alhamdulillah baik. Yang penting sekarang ini sehat dulu aja ya. Ya, dalam benar. situasi seperti sekarang. Di situasi Covid kayak gini, yang penting kita jaga prokes, Ya. jaga jarak. Iya. Ya, pokoknya prokes diperketat. Oke, siap. Para pemirsa sekalian, saat ini kami akan berdiskusi terkait hasil riset dari Divisi Kebijakan Publik terkait transparansi pengelolaan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini saya ingin bertanya Kang Bahar, sebenarnya apa sih riset transparansi ini yang dimaksud oleh Divisi Kebijakan Publik itu? Ya, terima kasih buat Bang Panji. Saya akan sedikit menjelaskan ya tentang transparansi anggaran daerah ini. Jadi kita ini melakukan riset transparansi anggaran daerah ini terkait sesuai dengan Mendagri ya, nomor 188 tentang transparansi anggaran daerah. Itu di sini kita menilai, lebih tepatnya memeriksa gitu, memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen dari setiap website PPID di masing-masing daerah ya. Ada berapa dokumen itu? Kalau di sesuai peraturannya di Mendagri itu harusnya ada 12 dokumen yang harusnya lengkap dan terupdate. Terupdate itu maksudnya tahun-tahun yang baru, ya 2020-2021 gitu ya. Jadi kita di sini menilai dari sisi kelengkapan, dari sisi ada tidaknya, dan menu-menunya dari website-website itu. Kita periksa satu-satu dari masing-masing website di daerah Provinsi Banten. Oke, tujuan dari riset ini bagaimana? Selain kan itu kan memeriksa dokumen-dokumen yang ada di website ya. Tujuan dari riset ini apa sih sebenarnya? Itu biar kita mengetahui di daerah-daerah itu apakah sudah transparansi belum nih dalam publikasiannya, mempublikasikan tentang dokumen-dokumen ini. Kan masyarakat juga berhak tahu ya, karena ini juga anggaran untuk masyarakat juga ya. Iya. Jadi kita sebagai peneliti di sini ingin setiap masyarakat tuh tahu bahwa anggaran yang diturunkan itu sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Oh, gitu. Jadi lebih jauhnya sampai dampak terhadap masyarakatnya ya. Iya benar. Di situ juga kita bisa lihat ya, apakah anggarannya itu terlaksana atau tidaknya, pengeluarannya sesuai atau tidak dengan anggaran setiap daerahnya ya. Ya dari situ pun terlihat juga bagaimanapun itu masyarakat berhak tahu. Jadi tujuan kita ingin tahu nih di setiap website itu apakah sudah mematuhi aturan Mendagri itu belum gitu. Oke. Hasilnya bagaimana Kang? Dari ini kan pasti ada hasilnya dong. Iya, gitu benar. kan? Nah, hasil dari riset dari teman-teman Divisi Kebijakan Publik ini bagaimana? Kalau dari hasil riset ini kita dapatnya dari 9 ya, 9 website PPID yang kita teliti. Ada 4 yang terutama ada 4 website yang nilainya itu kita menilai di sini sesuai poin ya dari setiap dokumennya. Dari tingkat ada file terupdate-nya atau ada belum update-nya, ada tidak lengkap, ada beda menu, dan sama sekali tidak ada dokumen yang terupload gitu. Dari masing-masing itu ada 4 yang menurut kita, lebih tepatnya sesuai penelitian kita itu tidak mematuhi aturan. Bisa dibilang itu di bawah rata-rata dari kelengkapan masing-masing dokumen dari 9 website PPD itu. Itu mungkin bisa disebutkan website pemerintah daerah mana saja tuh yang di bawah rata-rata hasil riset dari Patiro Banten ini? Dari kita sih ada Kota Tangerang ya, ada Kota Cilegon, Kota Serang, dan Provinsi Banten itu sendiri. Kota Tangerang masuk jadi yang tidak transparan. Itu juga saya kaget di situ. Oke. Padahal Kota Tangerang termasuk kota
di Banten ya, Iya, itu iya. termasuk kota maju kan. Iya. Kita semua tahu lah Iya. Tangerang itu sebagai kota yang dekat dengan ibu kota, bisa dibilang itu ibu kota kedua kita lah. Iya, iya. Di situ anehnya kita kenapa anggaran daerah itu tidak transparansi pada Tangerang kota itu. Tapi kan Tangerang Kota ini kayaknya sudah banyak aplikasi dia itu kan ya, harusnya kan bisa lebih transparan dong, lebih mudah. Iya. Mereka sudah melek sebenarnya untuk soal website sederhana seperti itu. Iya, itu juga kita sebenarnya apa ya, masih aneh aja sebenarnya. Dari kemajuan digital ini banyak anak muda yang kreatif, harusnya kemudahan dalam mengakses website itu masyarakat tuh udah bisa gitu, apalagi petugas-petugas di sana ya, terutama petugas PPID itu kan harusnya website itu terupdate gitu tuh, terupdate, dan anehnya tuh kenapa sama sekali dokumen itu tidak ada gitu. Nah, kalau yang paling tingginya dari mana itu? Yang paling tingginya dalam hal apa tuh? Transparansi, ketaatannya dalam tingginya tuh pemerintah mana? Oh, yang paling taat. Iya, paling taat. Yang paling taat itu ada di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Iya. Oke. Bagaimana itu? Maksudnya ketaatannya bagaimana itu? Iya. Dalam hal ada file itu di setiap websitenya. Apakah sudah terupdate? Apakah ada filenya atau sudah sesuai menunya? Dari situ kita lihat yang bukan yang paling bagus sebenarnya sih ya. Iya. Kami di sini juga menyayangkan dalam hal transparansi daerah ini untuk penguploadan dokumen di website ini rendah. Termasuk rendah karena yang paling tinggi itu cuma 40%, itu Kabupaten Serang. 40%. 40%. Tapi itu adalah paling bagus. Paling bagus dari yang Ini nggak bisa di kurang bagus sebenarnya. Oke, siap. Ya, para pemirsa, jadi ini adalah hasil riset dan tanpa penilaian secara kualitatif, ini kuantitatif ya. Kuantitatif. Jadi secara kuantitatif dinilai oleh Patiro Banten. Jadi ini memang diupayakan seobjektif mungkin berdasarkan angka-angka yang sudah ditetapkan melalui alat ukurnya Patiro Banten ya. Ya, benar. Oke. Nah, dari hasil-hasil tersebut, temuan apa sih sebenarnya yang terlihat oleh Patiro Banten? Apa sih sebenarnya menyebabkan mereka itu tidak transparan, atau dokumen apa sih yang sebenarnya paling kosong yang tidak diupdate oleh mereka? Banyaknya itu dari laporan itu ya, LRA ya. Oh, laporan realisasi anggaran. Iya, LRA itu sama sekali rata-rata buat LRA PPKD itu semuanya tidak ada. Oh, Iya, dari 9 website itu sama sekali tidak terupdate. Bahkan untuk tahun-tahun yang lalu ada yang tidak ada, seperti 2020, 2019 itu tidak terupload. Oke. Jadi untuk transparansi sama sekali nihil gitu buat LRA PPKD. Kang, transparansi ini kan ada hubungannya juga dengan apa ya namanya, kayak semacam prasyarat dari akuntabilitas gitu, pertanggungjawaban dari pemerintah daerah, prasyarat juga agar tidak terjadi korupsi, anti korupsi. Menurut Kang Bahar sendiri, dengan tidak transparansinya ini apakah ada hubungannya nggak sih dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini di Banten ya? Waduh, ini lumayan sensitif ya. Iya. Tapi dilihat dari hasil ini mungkin ada indikasi ini terjadinya korupsi itu buat tingkatan itu bakal besar sih persenannya. Karena buat data-data nilai-nilai yang anggaran-anggaran yang harusnya publik tahu itu sama sekali publik tidak bisa mengakses. Makanya mungkin pemerintah-pemerintah yang tidak mengupload tuh takut sebenarnya. Menurut saya ya. Menurut saya pribadi sih mungkin takut karena ya itu takutnya ada audit dari audit swasta gitu, iseng-iseng kan ya. Dari masyarakat. Ya, audit dari masyarakatnya tiba-tiba ternyata ini tidak sesuai dengan anggaran. Mungkin takutnya dari situ ya. Makanya indikasi-indikasi dari korupsi di Banten ini lumayan besar karena ya ini terlihat dari riset ini. Gitu mungkin ya salah satu ya. Saya juga belum terlalu paham ya. Oke, siap. Jelas dong dari hasil riset ini kan ada rekomendasi yang akan diberikan oleh Patiro Banten. Nah, rekomendasi apa sebenarnya yang diberikan oleh Patiro Banten
kepada pemerintah daerah terkait dari adanya hasil riset yang ya lumayan nyelekit banget ini lah sebenarnya. Iya benar-benar. Sebenarnya dari Patiro kita sih, kita dari Patiro inginnya Pemda itu menaati aturan yang harusnya ditaati ya, kayak Mendagri ini kan sebenarnya udah lumayan lama ya, dari 2012 ya. Iya. Harusnya buat ketaatan ini setiap PPID daerah itu bisa lebih update gitu dan lebih transparansi lagi. Oke. Dan harus mempublikasikan informasinya tuh benar-benar dipublikasikan gitu, nggak tidak setengah-setengah, tidak infonya tidak sepotong-sepotong gitu. Masyarakat juga kadang kan keliru ya jadinya ya, keliru dalam hal penilaian tentang pemerintahan ini kan, tentang transparansi anggaran daerah ini. Dan perlu adanya pemaksimalan peran dari fungsi PPID sendiri sih dalam mempublikasikan informasinya di website-websitenya. Jadi harus lebih aktif lagi sebenarnya dari anggota PPID-nya untuk pengolahan websitenya. Saya juga lihat dari website juga ada beberapa website yang infonya sama sekali nggak update gitu. Iya. Informasi bukan sekedar ini doang sih, dokumen. Iya, Hmm. tentang berita-berita juga ada yang pas itu di beberapa website 2016 malah. Oke. Tidak update dari 2016. Dibilang gagap teknologi kayaknya udah kelamaan ya. Iya, udah kelamaan banget sih harusnya. Apalagi di WFH ini ya, kita ya kan beberapa kantor WFH harusnya buat kemajuan digital ini terlihat lah. Oke, siap. Tapi yang dari kita lihat ini seperti kemunduran jadinya. Ada lagi sih satu lagi rekomendasinya. Perlunya ada SOP sendiri sih untuk publikasi itu sendiri dari PPID-nya, biar sesuai aturan, biar tidak berantakan gitu dalam hal menunya gitu. Oke. Jadi kan itu kan ada salah satu menunya itu ditulisnya tuh transparansi anggaran ya. Iya benar. Cuman beda-beda. Beda-beda. Ada yang misalkan laporan PPKD di mana, LLA di mana gitu. Iya. Jadi di tracking satu-satu. Iya, jadi kesulitannya mungkin dari situ benar-benar. Kesulitan kami dalam riset ini itu salah satunya. Ketidakseragaman. Iya, ketidakseragaman dan sulitnya mencari informasi karena ada, tapi dia ada di submenu lain. Ya gitu mungkin. Oke, para pemirsa, demikian ekspos hasil riset dari Divisi Kebijakan Publik Patiro Banten. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi para pemirsa sekalian, dan juga mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan ya dari pemerintah daerah dari Patiro Banten. Ini merupakan kontribusi dari kami agar kedepannya pemerintah daerah makin baik lagi dan masyarakat juga makin merasakan manfaat ya. Iya, itu yang tujuan pembangunan gitu kan ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya Panji. Saya Nur Muhammad Barudin dari Patiro Banten. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.